Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Barida Aini. Saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yang mana peneliti merupakan instrumen kunci. Pengertian lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian. Misalnya, perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Kemudian, penelitian kualitatif juga disebut penelitian yang menggunakan deskriptif dalam bentuk narasi, cerita, detail, dan ungkapan informasi. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif pada dasarnya berbeda dalam alur teori dan data. Perbedaan yang paling mendasar pada metode kualitatif dan kuantitatif yaitu alur teori serta data. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. Dan sebaliknya, penelitian kualitatif, penelitian ini berangkat dari teori dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian hasilnya akan memunculkan teori-teori dari data-data tersebut. Nah, tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya menggunakan dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya untuk menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari data yang diteliti. Nah, kali ini saya akan bahas pada jenis penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini jenis penelitian yang mengkaji pola budaya dan perspektif partisipan dalam latar alamiah. Penelitian etnografi termasuk salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Etnografi berasal dari kata etnos yang artinya suku dan grafe yang berarti tulisan atau uraian. Jadi berdasarkan asal katanya, etnografi berarti ilmu yang menulis tentang suku atau kelompok budaya yang tertentu. Etnografi bertujuan untuk menemukan esensi dan kompleksitas budaya yang dapat menggambarkan sebuah komunitas. Budaya yang dimaksud adalah sikap pengetahuan, nilai, dan keyakinan yang membentuk individu dalam kelompok. Nah, bentuk-bentuk penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis. Etnografi realis adalah upaya peneliti untuk menggambarkan situasi budaya secara objektif. Laporan yang ditulis sesuai dengan apa yang diamati dan didengar dari informan tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi atau penilaian subjektif ataupun tujuan politik peneliti. Jadi, etnografi realis yaitu laporan yang digambarkan secara resmi dari informan yang telah dipilih berdasarkan hasil observasi dari yang kita amati ataupun yang didengar pada lokasi penelitian. Dalam menulis laporan, peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu yang menyajikan fakta sosial. Biasanya sejumlah aspek budaya yang dijabarkan dalam etnografi realis yaitu tentang kehidupan keluarga, pekerjaan, pola komunikasi, jaringan, status, dan juga peran sosial. Yang kedua, etnografi kritis. Etnografi kritis adalah bentuk etnografi yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam bentuk ini, peneliti bersikap tidak netral dan ikut memposisikan diri dalam penulisan laporan penelitian. Dalam bentuk ini, peneliti bersikap tidak netral dan ikut memposisikan diri dalam penulisan laporan penelitian. Nah, peneliti juga bersikap membela kelompok marginal. Tujuannya untuk dapat mendorong adanya perubahan agar tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan. Nah, umumnya topik yang diangkat dalam etnografi kritis yaitu meliputi tentang isunya tentang kekuasaan, pemberdayaan, ketimpangan, ketidakadilan, dominasi, represi, hegemoni, dan korban kejahatan. Nah, itulah tadi macam-macam bentuk etnografi
penelitian etnografi. Sekarang kita akan pelajari tentang metode pengumpulan data penelitian etnografi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data etnografi yang pertama yaitu metode observasi. Observasi adalah tindakan proses pengamatan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan alat inderanya. Objek yang dijadikan sebagai observasi adalah aktivitas, interaksi, dan percakapan subjek yang diamati. Di sini terdapat 4 macam metode observasi. Observasi yang pertama itu pengamatan biasa, kemudian pengamatan terkendali, pengamatan terlibat, dan pengamatan penuh. Pengamatan biasa di sini maksudnya pengamatan dilakukan oleh peneliti tanpa terlihat secara langsung dengan subjek penelitian. Kemudian pengamatan terkendali sama dengan pengamatan biasa, tapi peneliti telah memilih calon-calon informan sebelum melakukan pengamatan. Kemudian pengamatan terlibat. Peneliti terlibat secara langsung dengan masyarakat yang akan diteliti. Kemudian pengamatan penuh, yaitu kondisi ketika peneliti sudah menjadi bagian dalam masyarakat yang diteliti. Metode yang kedua yaitu metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Nah, dalam penelitian etnografi, wawancara berfungsi untuk mendapatkan gambaran akan sebuah isu dari sudut pandang narasumber sehingga peneliti dapat memahami perspektif, pengalaman, dan kehidupan narasumber. Data-data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara tersebut kemudian dianalisis melalui proses pengolahan data kualitatif dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, reduksi data, yaitu langkah perangkuman dan penyeleksian data didasarkan pada fokus kategori dan pokok permasalahan tertentu yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu penyajian data, yang mana setelah direduksi data, selanjutnya data diolah lagi dengan menyusun dan menyajikan ke dalam matriks-matriks sesuai dengan keadaan data. Misalnya, data yang dimasukkan ke dalam matriks kronologis yang menunjukkan urutan waktu suatu kejadian atau data dimasukkan ke dalam matriks yang menggambarkan hubungan antara faktor atau komponen dalam suatu peristiwa dan kejadian. Jadi, itulah tadi penjelasan tentang metode penelitian kualitatif dengan jenis etnografi. Kesimpulannya, metode penelitian kualitatif dengan jenis etnografi dapat kita gunakan saat kita sedang melakukan penelitian tentang budaya masyarakat atau misal adanya isu-isu yang terdapat di masyarakat seperti pemberdayaan atau tentang kekuasaan atau tentang korban-korban kejahatan. Apabila kita sedang meneliti hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa menggunakan jenis penelitian etnografi. Demikian penjelasan dari saya tentang materi penelitian kualitatif dengan jenis etnografi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.